Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Sudibyo dengan NIM C0D0230233. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap gaji bulanan, harian, dan uang rapel. Apa itu PPh pasal 21? Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi apa itu pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap gaji bulanan, harian, uang rapel, dan bagaimana pemotongannya? Pertama kita akan membahas pemotongan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan. Apa sih itu gaji bulanan? Gaji bulanan merupakan penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan oleh pegawai tetap. Pemotongan PPh pasal 21 untuk gaji bulanan dilakukan dengan tahapan berikut. Pertama, kita harus menghitung penghasilan bruto. Setelah menghitung penghasilan bruto, langkah selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto atau penghasilan bersih. Setelah mendapatkan penghasilan bersih, langkah selanjutnya kita akan menghitung lagi penghasilan kena pajak atau PTKP. Setelah menghitung PTKP, kita akan menghitung lagi PPh pasal 21 terutang. Berikutnya kita akan menghitung lagi PPh pasal 21 bulanan. Untuk apa sih maksud dari itu tersebut? Untuk menjelaskannya, kita perhatikan contoh berikut. Seorang karyawan bernama Andi bekerja di PT ABC dengan gaji pokok 8 juta per bulan. Selain gaji pokok, Pak Andi juga menerima tunjangan tetap sebesar 2 juta per bulan. Pak Andi berstatus kawin dan dengan dua orang anak. Perusahaan tempat Pak Andi bekerja mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, di mana iuran JKN dan JKM dibayar oleh perusahaan masing-masing sebesar 0,24% untuk JKN dan 0,30% untuk JKM dari gaji pokok. Pak Andi juga membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua yaitu sebesar 2% dari gaji pokoknya. Pertama, kita harus menghitung penghasilan bruto atau penghasilan kotor per tahun, yaitu dengan cara gaji pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap Pak Andi sebesar 8 juta dan dengan 2 juta. Maka gaji penghasilan bruto Pak per bulan Pak Andi sebesar 10 juta. Setelah itu kita akan menghitung lagi penghasilan neto atau penghasilan bersih per bulan Pak Andi, yaitu dengan cara biaya jabatan 5% dikali dengan bruto, dapatlah 500.000. Berikutnya iuran jaminan hari tua Pak Andi yaitu sebesar 2%, maka dikali dengan gaji pokok Pak Andi yaitu sebesar 8 juta, maka didapatkan 160.000. Maka PTKP yang digunakan Pak Andi karena dijelaskan Pak Andi berstatus kawin dengan memiliki dua orang anak, maka PTKP Pak Andi yaitu sebesar 67.500.000. Penghasilan kena pajak per bulan Pak Andi yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi penghasilan neto, maka penghasilan kena pajak per bulan Pak Andi yaitu sebesar 1.845.000. Maka perhitungan PPh pasal 21 per bulan Pak Andi yaitu didapatkan sebesar 3.276.000. Dari mana dapatnya? Yaitu dengan 5% dikali dengan PTKP pertama yaitu 60 juta sebesar 3 juta. Terus dilanjutkan lagi dengan tunjuk PTKP berikutnya sebesar 15% dikali dengan 1.840.000 yaitu didapatkan sebesar 276.000. Maka total PPh pasal 21 Pak Andi sebesar 3.276.000. Jadi besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan dari gaji bulanan Pak Andi yaitu sebesar 3.276.000.
Baik, berikutnya kita ke slide berikutnya yaitu pemotongan PPh pasal 21 untuk upah harian. Apa sih? Meskipun pegawai tetap umumnya menerima gaji bulanan, dalam beberapa kasus mereka mungkin dibayar dengan upah harian. Pemotongan PPh pasal 21 untuk upah harian memiliki mekanisme yang sedikit berbeda dengan PPh pasal 21 untuk upah bulanan, yaitu dengan pertama mereka akan menghitung penghasilan bruto harian. Setelah itu akan menghitung lagi penghasilan neto per bulan atau penghasilan bersih per bulannya. Setelah itu akan setelah menghitung PTKP neto bulanan, langkah selanjutnya akan menghitung PTKP dan PPh pasal 21 terutang. Dan keempat, menghitung PPh pasal 21 harian. Untuk menjelaskannya, perhatikan contoh berikut ini. Perusahaan INZ memperkerjakan 5 orang pekerjaan harian lepas untuk melakukan pekerjaan renovasi kantor selama 10 hari. Masing-masing pekerja menerima upah harian sebesar 500.000. Maka pemotongan PPh pasal 21 atas upah harian bekerja, pertama yang kita ketahui upah harian masing-masing pekerja sebesar 500.000. Berikutnya jumlah pekerja 5 orang dan jumlah hari mereka bekerja yaitu selama 10 hari. Maka total upah harian dikali dengan jumlah pekerja maka didapatkan sebesar 25 juta rupiah. Karena upah harian masing-masing pekerja melebihi 450 hari, 4 maksudnya melebihi 450.000 dan total upah kumulatif dalam satu bulan melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah PPh pasal 21 5% dikali dengan upah harian dikurang dengan PPh 450.000, maka PPh pasal 21 per harinya yaitu 2.500 per hari pekerja. Total PPh pasal 21 yang harus dipotong maka 5 dikali 2.500 rupiah dikali lagi dengan 10 hari mereka bekerja maka didapatkan sebesar 125.000. Jadi perusahaan XYZ harus memotong PPh pasal 21 sebesar 125.000 atas upah harian yang dibayar kepada 5 orang pekerja lepas. Berikutnya kita akan menghitung pemotongan PPh pasal 21 untuk uang rapel. Apa itu sih uang rapel? Uang rapel adalah pembayaran yang diberikan karena adanya kenaikan gaji yang berlaku surut. Untuk pemotongan PPh pasal 21 untuk uang rapel memiliki metode tersendiri. Pertama yaitu menghitung selisih antara penghasilan yang harus diterima dengan penghasilan yang telah diterima. Kedua, menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan yang harus diterima. Ketiga, mengurangi hasil penghitungan poin B dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Berikutnya keempat, hasil pengurangan tersebut merupakan PPh pasal 21 atas uang rapel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Seorang karyawan bernama Andi bekerja di sebuah perusahaan. Pada bulan Januari 2023, Pak Andi menerima gaji pokok sebesar 5 juta per bulan. Pada bulan Juni 2023, Pak Andi menerima kenaikan gaji pokok sebesar 6 juta per bulan. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2023. Pak Andi juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan. Maka penghitungan pertama yang kita harus lakukan yaitu gaji pokok Januari sampai Mei 2023 harus kita hitung, yaitu 5 bulan dikali 5 juta maka didapatkan 25 juta rupiah. Berikutnya gaji pokok Juni 2023 yaitu sebesar 6 juta. Maka total penghasilan bruto 25 juta ditambah dengan 6 juta maka didapatkan gaji pokok total penghasilan bruto yaitu sebesar 31 juta rupiah. Untuk biaya jabatan yaitu sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto maka didapatkan sebesar 1.550.000. Untuk iuran pensiun 5% dikali 200.000 ditambah 200.000 lagi yaitu sebesar 1.200.000. Dari mana kita mendapatkan 200? Yaitu dari soal bahwa Pak Ani juga membayar iuran pensiun sebesar 200.000 per bulan.
Maka penghasilan neto atau penghasilan bersih Pak Andi setahun yaitu lim- dengan sebesar 339 juta rupiah. Untuk PTKP tahunan Pak Andi, karena Pak Andi memiliki status belum kawin, maka PTKP setahun Pak Andi yaitu 54 juta rupiah. Untuk penghasilan pajak atau PTKP setahun Pak Andi, yaitu dengan cara 339 juta dikurang dengan 54 juta, maka didapatkan 285 juta rupiah. Maka PPh pasal 21 terutang Pak Andi yaitu 5% dikali dengan penghasilan bruto PTKP Pak Andi setahun 285 juta, maka didapatkan sebesar 14 juta 250 ribu. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai Mei, yaitu sebesar selama 5 bulan, maka 208.333 rupiah, yaitu maka didapatkan sebesar 1.041.665 rupiah. Terus buat untuk PPh pasal 21 rapel, maka 14.250.000 dikurang dengan 1.041.650.000, dari mana dapatnya 14.250.000 dari PPh pasal 21 terutang. Dan buat 1.041.665 yang dapatnya dari mana, yaitu dari PPh pasal 21 yang telah dipotong Januari sampai Mei. Maka PPh pasal 21 rapel Pak Andi yaitu sebesar 13.208.335 rupiah. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari saya, pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, baik itu untuk gaji bulanan, upah harian maupun uang rapel, memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Pemahaman yang baik tentang proses ini penting bagi pemberi kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta bagi pegawai untuk memahami komponen penghasilan dan pajaknya. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.